Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Putri Pratiwi, NPM 1951020206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modal. Yang pertama itu ada pengertian modal pada bank syariah. Jadi modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik pada akhir tahun buku setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut. Pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan dividen. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal ini dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi kredit pinjaman kepada masyarakat, yang tentu saja hasilnya itu bagi pemilik dapat dibagikan kepada pemilik lainnya. Kemudian secara tradisional modal ini didefinisikan sebagai suatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Pemegang saham ini menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa mendatang. Kemudian itu dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui masyarakat fi saham asyirkah atau equity partisipasi pada saham perseroan bank. Modal terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada modal inti yang terdiri dari modal setor. Modal setor adalah merupakan modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Kemudian ada aglio saham, yaitu selisih lebih harga saham dengan nilai normal saham. Kemudian ada modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga. Kemudian ada cadangan umum dan ada cadangan tujuan. Kemudian itu ada laba ditahan, laba tahun lalu, dan ada laba tahun berjalan. Kemudian yang kedua ada modal pelengkap. Jadi modal pelengkap ini terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Jadi secara terinci modal pelengkap ini dapat berupa, yang pertama itu ada cadangan revaluasi aktiva tetap. Yang kedua ada cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. Kemudian yang ketiga ada modal pinjaman, dan yang terakhir ada mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank. Sekian materi modal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Trimilza akan menjelaskan materi mengenai giro syariah dan tabungan. Yang pertama yaitu pengertian giro syariah. Pengertian giro syariah dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Nah, karakteristik utama dari rekening giro dengan menggunakan konsep wadiah yad ad-damanah, sebagaimana hal tersebut dioperasikan oleh bank-bank Islam, adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama yaitu rekening giro dapat dibuka baik oleh perorangan, individu ataupun perusahaan, baik dalam mata uang negara setempat ataupun mata uang asing. Yang kedua, ini bank menjamin pengembalian dana giro nasabah pada setiap saat.
Apabila diminta oleh nasabah dan ketentuan, nasabah penyimpan dana tidak memperoleh pembagian keuntungan. Yang ketiga, nasabah penyimpan dana memberi wewenang kepada bank untuk menggunakan dananya dengan resiko sepenuhnya ditanggung oleh bank. Yang terakhir yaitu tidak ada syarat apapun berkaitan dengan penyetoran dana tersebut maupun dengan penarikannya. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai tabungan. Untuk pengertian tabungan sendiri, pada pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu, dalam Fatwa DSN nomor 02/DSN MUI /4 2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Nah, jadi di dalam tabungan itu menerapkan akad wadiah yang mengikuti prinsip-prinsip wadiah yad adamana, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Lalu kalau tabungan yang menerapkan akad mudharabah itu mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Di antaranya yaitu keuntungan dari dana digunakan harus dibagi antara nasabah dan pihak bank. Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan memutuskan dana itu diperlukan waktu yang cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazri Alfandi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang deposito syariah. Deposito syariah merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip mudharabah. Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan non-perorangan dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1, 3, 6, atau 12 bulan atau on call harian dengan pilihan 7, 14, atau 21 hari. Jangka waktu produk akan berakhir pada saat jatuh tempo atau nasabah menutup. Deposito sebelum jatuh tempo. Manfaat: aman dan fleksibel bagi hasil yang kompetitif. Dana disalurkan kepada sektor real yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Membantu perencanaan investasi program nasabah. Resiko yang melekat pada deposito ini adalah perubahan biaya-biaya nisbah atau gross profit distribution, pendapatan kotor bank yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh bank dan akan diinformasikan melalui cabang website atau media lainnya yang dianggap layak oleh bank. Dasar hukum deposito syariah. Adapun detail ketentuan umum deposito syariah secara mudharabah yang termaksud dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya, menurut hukum Islam, deposito syariah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan hukum dalam Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Rama. Di sini saya akan menjelaskan letter of credit atau LC. Nah, LC ini adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari impor tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor.
Nah, dalam hal ini letter of credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor. Fungsi dari letter of credit sendiri adalah untuk memperlancar proses pembayaran dalam kegiatan perdagangan global atau biasanya disebut ekspor-impor barang. Nah, selain itu, fungsi lain dari LC ini adalah bank menjamin pihak ekspor untuk menerima pembayaran yang sesuai seperti kesepakatan di awal dengan pihak importir. Nah, jenis LC yang pertama itu ada recursable LC. Nah, LC yang ini tuh bisa dibatalkan atau diubah secara sepihak sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa ada konfirmasi kepada pihak importir. Yang kedua itu ada irrevocable LC. Nah, kebalikan dari revocable LC ini, surat kredit invocable ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pihak siapapun selama periode kontrak masih valid. Nah, yang ketiga itu ada irrevocable and confirm LC. LC ini yang paling aman khususnya bagi eksportir karena pembayarannya dijamin secara penuh oleh bank penerbit maupun bank penerus. Selanjutnya ada clean LC. Nah, pembayaran kredit ekspor impor yang tidak perlu dilengkapi syarat-syarat atau dokumen lainnya. Selanjutnya ada documentary LC. Nah, pembayaran kredit ekspor impor ini harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen lain seperti yang dijelaskan pada dokumen syarat LC. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sekar Putri Pratiwi, NPM 1951020206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bank garansi syariah. Jadi bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak, baik perorangan, perusahaan, ataupun badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan dan yang lainnya. Kemudian ini pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji di kemudian hari. Kemudian menurut Sri Susilo dan kawan-kawan, bank garansi ini merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Sebagaimana pengertian yang telah disampaikan, maka bank garansi adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank yang diatur dalam buku 3 bab 17 pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi ketentuan tersebut memuat aturan-aturan secara umum, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun wakaf tidak ditentukan secara lengkap dan mendetail. Jadi, bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian garansi. Tentunya harus ada ketentuan yang mengaturnya. Sekian materi dari bank garansi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.